Akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan persoalan pemasangan bendera Jolly Roger, yaitu bendera tokoh bajak laut anime One Piece Monkey D. Luffy. Di berbagai platform media sosial, telah marak ajakan untuk tidak memasang bendera merah putih dan memasang bendera Jolly Roger. Narasi ajakan ini munuk sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah dan ekspresi ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik saat ini. Tak tinggal diam atas ramainya ajakan tersebut, pemerintah melalui Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, serta Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, kemudian membuat pernyataan resmi atas nama negara yang pada intinya melarang pengibaran bendera Jolly Roger One Piece tersebut. Pemerintah menyebut gerakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang dapat merendahkan martabat bangsa. Simbol-simbol asing, apalagi fisik, tidak relevan dan tidak pantas disandingkan dengan simbol perjuangan bangsa. Oleh karena itu, pelarangan ini sebagai bentuk upaya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara. Budi Gunawan juga menyampaikan, jika nekat memasang bendera Jolly Roger One Piece, maka ada konsekuensi hukumnya, yaitu bisa dijerat dengan ketentuan menghina bendera negara sebagaimana Pasal 24 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Lantas, apakah benar jika mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece bisa kena jeratan hukum pidana? Mari kita bahas. Pertama-tama kita perlu memahami terkait dengan tujuan pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengaturan tersebut bertujuan untuk 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, di Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2009, disebutkan bahwa bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Kemudian untuk ukuran bendera negara, masih di Pasal 4, disebutkan bahwa ketentuan ukuran bendera negara adalah sebagai berikut. 1. Untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan ukurannya 200 cm x 300 cm. 2. Untuk penggunaan di lapangan umum ukurannya 120 cm x 180 cm. 3. Untuk penggunaan di ruangan ukurannya 100 cm x 150 cm. 4. Untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden ukurannya 36 cm x 54 cm. 5. Untuk penggunaan di mobil pejabat negara ukurannya 30 cm x 45 cm. 6. Untuk penggunaan di kendaraan umum ukurannya 20 cm x 30 cm. 7. Untuk penggunaan di kapal ukurannya 100 cm x 150 cm. 8. Untuk penggunaan di kereta api ukurannya 100 cm x 150 cm. 9. Untuk penggunaan di pesawat udara ukurannya 30 cm x 45 cm. 10. Untuk penggunaan di meja ukurannya 10 cm x 15 cm. Kemudian untuk tata cara penggunaan bendera negara, dalam ketentuan Pasal 13 UU No 24 Tahun 2009 diatur sebagai berikut. 1. Bahwa bendera negara dikibarkan dan atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran bendera negara. 2. Bendera negara yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran bendera negara. 3. Bendera negara yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata. Terkait dengan pemasangan bendera negara, pemasangannya dapat dilakukan dengan bendera atau panji organisasi lain. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU No 24 Tahun 2009. Ketentuannya antara lain, bahwa bendera negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi. Kemudian untuk penempatan bendera negara yang dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, bendera negara dipasang di sebelah kanan. 2. Apabila ada 2 atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, bendera negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah. 3. Apabila bendera negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, bendera negara dibawa di depan rombongan, dan 4. Bendera negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 22 UU No 24 Tahun 2009, disebutkan bahwa bendera negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan,
Ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih. Dan tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain. Kemudian, terkait dengan larangan terhadap pemasangan atau penggunaan bendera negara, di dalam pasal 24 UU No 24 tahun 2009, jelas disebutkan sebagai berikut, setiap orang dilarang. 1. Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. 2. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. 3. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. 4. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. 5. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 24 tadi, dapat dijerat dengan ketentuan pidana. Adapun ketentuan pidananya adalah sebagai berikut. Pertama, pasal 66. Disebutkan bahwa setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kedua, pasal 67. Disebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah, bagi setiap orang yang 1. Dengan sengaja memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. 2. Dengan sengaja mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. 3. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. 4. Dengan sengaja memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Selain di UU No 24 tahun 2009, ancaman pidana bagi perbuatan yang diduga menghina bendera negara juga diatur dalam ketentuan pasal 154A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu, barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Lantas, bagaimana dengan pengibaran bendera, Jolly Roger, 1PH? Terkait dengan hal tersebut, menurut pendapat penulis, selama pemasangan bendera, Jolly Roger, 1PH tidak melanggar ketentuan pasal 24 UU No 24 tahun 2009, maka hal tersebut belum dapat dijerat dengan jeratan pasal pidana. Pemasangan bendera, Jolly Roger, 1PH di bawah bendera merah putih, sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan pada pasal 21, yaitu bendera negara dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi. Pemasangan bendera, Jolly Roger, 1PH ini adalah sebuah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang HAM. Oleh karena itu, negara harus memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi. Namun, memang ada ketentuan dalam UU No 24 tahun 2009 maupun KUHP yang bunyi pasalnya masih sumir dan multitafsir, sehingga berpotensi menjadi pasal karet. Frasa, menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara ini tidak dijelaskan secara detail. Semisal, dijelaskan kategori menodai seperti apa, kategori merendahkan seperti apa. Seringkalinya beda tafsir antara aparat penegak hukum dan masyarakat inilah yang kemudian rawan akan upaya kriminalisasi. Namun demikian, alangkah bijaknya jika negara dalam menyikapi persoalan pemasangan bendera, Jolly Roger, 1PH lebih mengedepankan upaya preventif bukan represif. Semisal dengan imbauan atau arahan untuk menurunkan jika di lapangan menemukan beberapa dugaan penyimpangan atau pelanggaran. Demikian pembahasan singkat soal polemik pemasangan bendera negara dan aturannya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain atau ada koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu diskusi singkatnya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya ke depan bisa semakin lebih baik.